Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Berliana Wahyuningsih dengan NIM A1A020012. Kemudian ada Farnas Nailah dengan NIM A1A020052 dan juga Rakan Elwansyah dengan NIM A1A020095. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pengujian regresi logistik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Soalnya adalah, seorang peneliti ingin mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami kemampuan keuangan di Universitas Tugu Munas, sedangkan variabel bebasnya adalah jenis kelamin, fakultas, dan indeks prestasi kumulatif. Untuk itu dibuat suatu kuesioner untuk pengambilan data dan menyebarkan kuesioner tadi kepada 50 responden. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah kita ke variabel view, kemudian kita akan mengisi dengan variabel-variabelnya. Yang pertama itu ada jenis kelamin, kemudian ada fakultas, ada IPK, dan juga kategori. Kemudian kita mengklik kolom values dan mengisinya. Yang pertama itu ada 0, kemudian labelnya perempuan, dan juga ada 1 untuk laki-laki. Kemudian klik OK, lalu pada variabel fakultas, value-nya 0, untuk labelnya itu non-ekonomi. Kemudian klik add, dan juga value 1 untuk labelnya ekonomi. Kemudian untuk variabel IPK itu ada value 0 untuk labelnya IPK kurang dari 3, dan juga value-nya 1 untuk label IPK lebih dari sama dengan 3. Kemudian untuk variabel kategori, value-nya 0 untuk labelnya pemahaman literasi keuangan sangat rendah. Dan juga value 1 untuk label pemahaman literasi keuangan sangat tinggi. Kemudian kita kembali ke data view, dan kita akan memasukkan data hasil dari kuesioner dengan 50 responden. Kemudian kita klik analyze, kemudian regression, dan kita pilih yang binary logistik. Kemudian kita memasukkan variabel kategori sebagai variabel dependennya, dan variabel sisanya kita masukkan kepada kotak covariates. Lalu kemudian klik save. Lalu kita centang pada probabilities dan juga group membership, unstandardized dan juga standardized. Kemudian klik continue. Kemudian kita klik tekan tombol option, lalu centang classification plots, Hosmer lemma show, goodness of fit, case-wise listing residuals, dan pilih outliers outside dan isi dengan angka 2. Kemudian kita centang juga untuk correlation of estimate, iteration history, CI for EXP, dan kita isi dengan angka 95. Kemudian untuk classification cutoff-nya kita biarkan dengan nilai 0,5, dan juga maksimum iteration-nya biarkan tetap 20. Kemudian kita klik continue dan OK. Dan ini adalah output yang dihasilkan. Output yang pertama adalah case processing summary. Pada hasil output case processing summary menjelaskan bahwa seluruh kasus atau case ternyata teramati semua sebanyak 50 sampel. Artinya tidak ada sampel yang missing atau hilang. Kemudian selanjutnya pada hasil output dependent variable encoding menjelaskan hasil proses input data yang digunakan pada variabel terikat atau dependent, yaitu pemahaman terhadap literasi keuangan sangat rendah kode 0 dan pemahaman terhadap literasi keuangan sangat tinggi kode 1. Selanjutnya block 0 beginning block dengan iteration history ABC, nilai min 2 log likelihood,
log likelihood adalah sebesar 65,342 yang akan dibandingkan dengan nilai chi-square pada taraf signifikansi 0,05 dengan df sebesar n-1 dengan n adalah jumlah sampel yang berarti 50 dikurangi 1 sama dengan 49. Berdasarkan tabel chi-square diperoleh nilainya yaitu 43,773, jadi min 2 log likelihood lebih besar daripada chi-square atau 65,342 lebih besar daripada 43,773. Kemudian output selanjutnya itu variable in the equation dan juga variables not in the equation. Hasil output di atas merupakan blok 0 atau blok permulaan yang merupakan proses inisialisasi, yang artinya variabel fakultas, jenis kelamin, dan IPK belum dimasukkan ke dalam model penelitian. Dengan kata lain, model ini adalah model persamaan logistik yang hanya menggunakan konstanta saja untuk memprediksi koresponden masuk ke dalam kategori pemahaman terhadap literasi keuangan sangat tinggi atau bukan pemahaman terhadap literasi keuangan sangat rendah. Berdasarkan output dari nilai signifikansi, diketahui konstanta yang dihasilkan adalah 0,051 atau lebih besar daripada 0,05. Hal ini berarti bahwa dengan menggunakan model persamaan sederhana, belum mampu memberikan penjelasan proporsi pemahaman terhadap literasi keuangan sangat tinggi. Kemudian blok 1, method sama dengan enter pada iteration history A, B, C, D dan juga omnibus test of model koefisien. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh nilai signifikansi model sebesar 0,011 karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 5%, maka kita menolak H0 pada tingkat signifikansi 5%, sehingga disimpulkan bahwa variabel bebas yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pemahaman literasi keuangan, atau minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh. Output selanjutnya itu Hosmer and Le-Michel test. Tabel tersebut merupakan uji chi-square dari Hosmer dan Le-Michel test, namun dalam penerapannya telah dilakukan modifikasi. Hipotesisnya adalah H0 model telah cukup menjelaskan data dan H1-nya model tidak cukup menjelaskan data. Untuk kriteria ujinya, jika signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan hasil uji chi-square hitung didapatkan nilai 4,231. Karena nilai chi-square hitung 4,231 lebih kecil daripada nilai chi-square tabel atau 66,386, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya bahwa model telah cukup menjelaskan data. Kemudian output classification table A, persentase ketepatan model dalam mengklasifikasikan observasi adalah 72%, artinya 50 observasi, ada 36 observasi yang tepat klasifikasinya, dinyatakan oleh model regresi logistik. Jumlah observasi yang tepat pengklasifikasiannya dapat dilihat pada diagonal utama. Kemudian output variables in the equation menolak hipotesis 0 atau H0 jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dari tabel tersebut merupakan tabel utama dari analisis data dengan menggunakan regresi logistik. Nilai signifikansi variabel fakultas sebesar 0,003 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara fakultas terhadap pemahaman literasi keuangan dengan nilai koefisien pengaruh sebesar negatif 2,082. Pada variabel bebas lainnya, nilai signifikansi variabel jenis kelamin dan IPK kurang dari 0,05, maka menerima H0 yang membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan jenis kelamin dan IPK terhadap pemahaman literasi keuangan. Berdasarkan hasil di atas, diketahui bahwa terdapat satu variabel bebas yang signifikan berpengaruh terhadap pemahaman terhadap literasi keuangan karena variabel tersebut memiliki signifikansi yang lebih kecil daripada alfa 5%. Variabel tersebut adalah fakultas dengan signifikansi 0,003. Sekian yang dapat dipaparkan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.